Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam kesempatan malam hari ini. Harapan dan doa saya kiranya kita semua selalu sehat, tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik buat kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, menolong kita dalam sepanjang malam ketika kita beristirahat. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang begitu sempurna bagi kami di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kegiatan kami Tuhan, tugas tanggung jawab kami, Engkau telah memberi kami kekuatan, kesehatan, hikmat bijaksana, sehingga kami boleh melewati hari ini dengan sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami beristirahat di malam hari ini, kami rindu untuk disegarkan, dikuatkan, diinspirasi dan dimotivasi oleh firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami di kesempatan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Judul renungan kita adalah belajar setia dalam segala perkara. Belajar setia dalam segala perkara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mary Harris adalah seorang CEO yang bekerja di sebuah perusahaan iklan di kota New York, Amerika Serikat. Pada suatu hari di mana ia berada di sebuah restoran, ia sedang menikmati hidangan makan di restoran tersebut. Tiba-tiba ada seorang pria yang datang menghampirinya untuk meminta sejumlah uang kepadanya. Pakaian pria tersebut sudah lusuh dan tidak terurus atau tidak terawat. Namun tidak disangka oleh Haris, malah mengeluarkan sebuah kartu kredit tanpa password dan menyerahkannya kepada pria tadi sambil berkata, "Belilah apapun yang ingin kau beli dengan kartu ini." Demikian kata Haris sang CEO kepada pria lusuh yang datang menghampirinya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya pria lusuh ini pun pergi meninggalkan Haris di restoran di mana Haris sedang menikmati makan di restoran tersebut. Akhirnya pria ini membelanjakan apa yang diperlukannya. Namun teman dari sang CEO yaitu mengatakan dan menegur Haris karena sikapnya tersebut. Dan ia mengingatkan bahwa limit kartu tersebut $100.000 dan bagaimana jika pria tersebut menghabiskannya. Itulah pernyataan dari teman CEO, dari teman Haris ini. Haris pun mulai menyesali apa yang ia perbuat. Ia berpikir bahwa kalau pria itu menghabiskannya, maka habislah hidup dari CEO tersebut. Haris pun berpikir bahwa ia makin tak ingin makan apa-apa
karena pikirannya terganggu pada saat kartu kredit senilai $100.000 itu ia berikan kepada pria lusuh yang datang menghampirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin Haris berpikir, maka semakin ia tidak ada selera dalam hidupnya. Akhirnya Haris pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun tidak disangka oleh pria tadi, sudah menunggu CEO itu di luar restoran. Dan pria itu menyerahkan kartu kredit itu kembali kepada Haris dan berkata, "Terima kasih atas kepercayaan yang sudah Anda berikan kepada saya. Saya sudah memakai kartu ini untuk membeli beberapa botol minuman serta perlengkapan untuk saya mandi. Saya memakainya sekitar $25. Demikian kata sang pria lusuh yang datang menghampiri Haris dalam restoran pada saat dia sedang menikmati makan di restoran tersebut bersama temannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Haris sang CEO pun kaget setengah mati dan dia tidak percaya. Akhirnya kisah ini diangkat dan disebarluaskan di sebuah surat kabar, dan akhirnya pemerintah New York menghadiahkan sejumlah uang kepada pria ini dan memberinya sebuah pekerjaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari kisah nyata pria tersebut. Pertama, kita belajar bahwa kepercayaan memang sangat besar harganya. Karena itu, marilah kita mencoba untuk setia kepada perkara yang kecil. Setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mengelolanya dengan benar, mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, dan percaya bahwa suatu hari nanti Tuhan akan mempercayakan kepada kita sesuatu yang lebih besar lagi. Seperti yang terjadi pada kehidupan dari pria lusuh yang kepadanya diberikan kartu kredit dengan nilai $100.000 oleh sang CEO bernama Haris. Namun pria ini membelanjakan sesuai dengan kebutuhan dia dan dia mengembalikan kartu itu kepada CEO tersebut. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa pria ini belajar setia dalam perkara kecil dan kita tahu pada akhirnya bagaimana cerita tentang pria ini yang mendapatkan yang lebih besar lagi. Kemudian pelajaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saat kita memberi yang terbaik kepada seseorang, jangan takut untuk kehilangan, asal kita memberinya dengan hikmat daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekecil apapun yang kita berikan, bisa membuat hidup orang lain akan lebih berarti. Oleh karena itu, kita harus berhikmat di dalam memberi bantuan, berbelas kasih kepada orang lain. Membagikan berkat dengan orang lain dibutuhkan hikmat, tetapi juga kepercayaan kepada Allah sang sumber berkat. Sehingga pada saat kita memberi bantuan kepada orang lain, kita tidak merasa khawatir, kita tidak merasa cemas, karena kita percaya Tuhan pelihara kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi sekecil apapun yang kita berikan, itu bisa membuat hidup orang lain akan lebih bahagia, akan lebih berarti, akan terpenuhi kebutuhan orang lain. Jadi, mari kita belajar untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Sehingga ketika kita memberi dan membantu orang lain, percayalah Tuhan tidak tutup mata. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menggantikan berlipat kali ganda apa yang sudah kita berikan dengan tulus, dengan cinta kasih.
sebagai bagian menjalankan perintah Tuhan Yesus kepada kita untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.